Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Muhammad Mandega dengan NIM 220655110131. Di sini saya ingin mempresentasikan atau mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Sistem Security, di mana tugasnya yaitu eh, mengimplementasikan mekanisme keamanan pada aplikasi yang pernah dibuat sebelumnya, menjelaskan teknis, membuktikan benar meningkatkan keamanan aplikasi. Untuk nama dan NIM tadi, saya Alvaris Manodega, NIM akhir 131. Mungkin langsung saja untuk penjelasan dari implementasi dan eh, pada aplikasi yang baru saya buat. Jadi untuk di sini, saya akan mengimplementasikan mekanisme keamanan di bagian enkripsi pada password. Jadi nanti untuk enkripsinya saya menggunakan AAS. Dan yang kedua, saya mekanisme rate limiting atau login user. Itu beberapa gagal login. Baik, mungkin langsung saja. Eh, di sini saya sudah menyiapkan. Ini merupakan project web saya dahulu ketika mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebentar saya jalankan Laragon dulu. Jadi di sini saya membuat halaman login yang tidak ada implementasi dari anti brute force tadi. Jadi meskipun di sini seorang user atau uh, pengguna membuat sebuah password dan username bebas terus, tidak akan ada pembatasan. Jadi bisa diulang terus berapa kali pun hingga menemukan user dan password yang cocok. Ini saya coba-coba terus. Nah, terbukti bahwa tidak ada sama sekali semacam pembatasan untuk apa ya, pemasukan dari username dan password itu. Nah, dan jika seumpama benar, mungkin di sini 123 sesuai yang di database, maka akan bisa masuk ke halaman. Nah, karena itu, tentu adanya pembatasan dari pemasukan username dan password untuk menangani dari salah satu ancaman cyber, yaitu brute force atau mencoba-coba. Yang kedua, password untuk di database. Ketik Mungkin saya tunjukkan. Nah, untuk di database user saya, di sini saya project awalnya ini. Jadi ketika ada user yang bisa mengakses admin, kebetulan project yang saya buat ini, seorang admin bisa mengubah keseluruhan dari database seperti data reservasi, data pembayaran, data user, data kamar, staff, data bukti file KTP. Di sini bisa terlihat langsung dari database yang ada. Nah, mungkin di user, data user. Nah, di sini langsung tertampang bahwa user-user bisa ditambah, diubah oleh si admin. Jadi sini memang adminnya super admin. Kebetulan saya dulu membuatnya seperti itu. Mungkin saya coba ubah di bagian sumber 2. Di sini passwordnya sumber 2 adalah kelihatan 999, saya ganti 111. Date-nya mungkin sekarang saja. Wah, data berhasil diubah. Maka di sini akan langsung terubah di database untuk membuktikan bahwa admin memang benar-benar bisa mengubah keseluruhan dari data. Nah, untuk itu saya mengaplikasikan um, sebuah enkripsi AES. Jadi di bagian sini aksi register. Nah, di sini menggunakan algoritma AES 256 untuk di bagian password saja. Jadi ketika seorang user
itu register, maka dia akan dienkripsi bagian passwordnya, begitu saja, password saja. Untuk phone dan email tidak. Mungkin akan saya coba. Mungkin ini tadi adalah dari project lama saya. Nah, saya sudah menyiapkan aplikasi yang sudah saya perbarui atau sudah saya siapkan, yakni eh, ya, yang ini. Nah, Daisy di sini mungkin saya coba masuk dulu untuk register. Nah, mungkin saya coba untuk register menggunakan nama bebas. Mungkin saya coba Kiki, passwordnya Kiki juga, kata besar, emailnya kiki@gmail.com, dan nomor teleponnya mungkin 1111 saja, login. Untuk username tadi Kiki, mungkin untuk OTP kita bebas, kita coba pakai ini saja, Teregis. Nah, maka seharusnya di database sudah terpampang bahwa ada user Kiki dengan password Kiki yang sudah dienkripsi sehingga menjadi ciphertext berikut yang tidak bisa dibaca oleh mata manusia. Sekarang kita coba login. Terbukti tadi untuk di database sudah terenkripsi Kiki dan passwordnya Kiki juga. Login. Nah, sudah benar. Sekarang ini membuktikan bahwa enkripsi tadi bisa terdekripsi melalui login. Dienkripsi. Jadi apa namanya? Password yang sudah dienkripsi jadi ciphertext berikut telah terdekripsi ketika login dengan username dan password Kiki. Sekarang saya akan mencoba untuk mengantisipasi dari brute force. Jadi di sini sudah saya siapkan juga di aplikasi ini untuk brute force. Misal saya coba password asal. Nah, username password salah, percobaan ke satu. Nah, untuk di sini saya mengaplikasikannya eh, membatasi dari banyaknya percobaan. Jika banyaknya percobaan sebanyak 3 kali, maka dia akan terbatas menjadi 60 detik atau 1 menit. Jika lebih dari 7 kali atau 7 kali ke atas, dia akan meningkat jadi 120 detik atau 2 menit. Dan jika 10 kali ke atas gagalnya, maka akan menunggu hingga 180 detik atau 3 menit. Mungkin saya coba di sini. Kita sudah kalah salah sekali. Kita coba gagalkan. Nah, seharusnya di sini sudah mulai menghitung 60 detik. Kita coba masukkan sembarang lagi. Nah, terbukti mulai menghitung di sini sekitar 60 detik tadi dari gagalnya kita percobaan 3 kali. Mungkin kita tunggu untuk percobaan ke selanjutnya sehingga kita bisa masukkan secara benar. Dan ketika benar, maka dari percobaan akan kembali ke nol. Gitu. Sehingga bisa berhasil login ke halaman dari website tersebut. Eh, Sebentar, kita tunggu. 11, 8, ini. Oke, kita coba masukkan dengan password yang sebenarnya, login. Nah, ketika sudah 60 detik berlalu, maka password akan bisa dimasukkan sesuai jika benar, gitu, dan akan kembali ke percobaan ke nol. Jadi ketika
user mencoba lagi, maka dia akan kembali ke 0, kembali ke 1, kecuali salah 1 gitu. Kurang lebihnya begitu. Untuk secara codingan, kurang lebih di sini hanya menerapkan SHA dan session atau pengecekan untuk user yang sedang diblokir sementara karena terbatasnya jumlah percobaan, sehingga untuk antisipasi dari serangan brute force itu bisa diminimalisir. Nah, mungkin untuk tugas 2 ini cukup sekian. Saya sudah mengimplementasikan pada aplikasi yang pernah saya buat mekanisme keamanan dari enkripsi pada password data atau data sensitif, sehingga ketika seorang cracker atau hacker bisa masuk melihat database, maka dia tidak bisa melihat langsung daripada password yang ada karena sudah terenkripsi menjadi ciphertext. Dan ketika eh, apa, user atau pengguna mencoba untuk login dengan berbagai macam username dan password, akan semakin lama menunggunya karena akan ada jeda waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan begitu terus hingga eh, user terblokir jika sudah ditambahkan nanti. Harapannya begitu untuk aplikasi selanjutnya. Sehingga untuk ancaman brute force ini bisa diminimalisir. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.